Kamera 360 yang mahal itu memang bagus, tapi kreativitas lahir dari keterbatasan. Halo sob, di video ini saya akan kasih tahu cara memaksimalkan karakter dari kamera murah dari Akaso. Jadi mulai dari cara pengambilan, cara editing, sampai di ekspor supaya videomu itu tetap kelihatan bagus di sosial media. Karena saya sudah coba untuk diposting di YouTube, IG, Facebook, TikTok, bahkan WhatsApp ya. Coba tidak percaya, ini hasilnya. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough, we stay all day, all night. Akaso 360, jaya jaya jaya. Sobat harus selalu ingat, stitch line atau garis jahitan pada kamera 360 itu ada di samping sini sob. Posisi dan sudutnya itu bebas kemana saja mengikuti subjek, asalkan lensa utama menghadap ke subjek yang kamu tuju dalam perekamanmu ya, bukan ke arah sampingnya. Kalau tidak, nanti akan terlihat gambar yang terpotong atau tidak sejajar ya. Berarti waktu kamu merekam, posisi subjek yang kamu inginkan itu atau objek itu berada tepat di garis jahitan. Dari pengalamanku pakai action cam untuk aktivitas yang banyak gerak ya. Saya selalu pakai memori yang kuat untuk merekam data-data besar. Jadi saran saya pakailah micro SD UHS-1 V30. V60 bisa juga. Cuma menurut saya itu mubazir ya kalau pakai V60. Selalu format memorinya langsung di kameranya, bukan di laptop ataupun di HP. Setiap saya mulai merekam, selalu saya format dulu. Yang pastinya jangan lupa di backup dulu ya. Itu berfungsi biar perekaman kita itu hasilnya tidak korup atau tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Selalu gunakan resolusi tinggi. Di Akaso 360 ini, resolusi tertinggi itu ada di 5,7K 30 fps. Jadi gunakanlah itu sob. Kita kan sudah pakai micro SD UHS-1 V30. 8K saja bisa dia tangani, apalagi cuma 5,7K. Jadi jangan dulu pikir masalah kapasitas. Ingat ya sob, kita mau memaksimalkan kualitas dari kamera ini. Lagian untuk kebutuhan sosial media, rekamnya itu yang pendek-pendek saja. Paling lama 40 detik, stop. Jadi tidak mesti harus direkam terus ala-ala action cam. Untuk profil warna, pilih standar jika di perekamanmu itu ada subjek orang. Dan pilih vivid jika kamu sedang motoran, mungkin sedang merekam landscape ya. Biar videonya itu warnanya itu lebih keangkat kalau kita pakai vivid. Untuk settingan ISO, shutter speed, dan white balance, saya seringnya pakai auto. Jadi di auto saya hanya mengatur nilai EV saja ya. Kalau di posisi 0 itu biasanya di pagi hari itu saya biarkan di 0. Kalau di terik matahari biasanya di pukul 10 sampai di jam 2 siang. Saya akan turunkan antara minus 0,3 sampai di min 1. Jangan lebih dari itu, jangan lebih dari min 1. Kalau dirasa kurang cahaya, biasanya kita merekam di dalam indoor, tapi kita rasa kurang cahaya ya, tidak terlalu terang. Naikkan di plus 0,7. Jangan lebih dari itu sob, karena akan menimbulkan noise atau bintik-bintik. Jadi disesuaikan saja dengan cahaya saat akan merekam, bukan disesuaikan dengan hasil perekaman yang kamu putar di galeri kamera ini. Karena yang ditampilkan itu bukan file asli, melainkan file proxy. Makanya kalau pengguna baru liatin kamera ini kok hasilnya patah-patah ya, tenang sob, itu hanya file proxy atau rekamannya versi ringan. Mana mampu layar sekecil ini memutar video 5,7K. Dan yang paling penting, rekamlah di kondisi cahaya berlimpah. Dari pagi hari sampai siang hari sampai ya sekitar pukul 3 sore. Jadi hindari merekam di kondisi minim cahaya atau di malam hari. Karena kamera ini tidak mampu. Yang menggunakan smartphone caranya ini sama.
dan saya di sini akan menggunakan Akaso Studio. Let's go. Oke sobat, di sini saya pakai 360 Studio. Pada dasarnya ini sama dengan yang kamu lakukan jika menggunakan aplikasi di smartphone. Jadi setelah reframe rekamanmu, di sini langsung saja di ekspor. Di resolusi di sini pakai 4K 3840 kali 2160. Untuk formatnya pilih yang H264, jangan H265 ya, karena sebagian perangkat itu tidak bisa atau kesusahan memutar H265. Biasanya untuk penggunaan smartphone kelas menengah ke bawah itu kesusahan memutar ini format H265. Lalu diekspor. Oke, ini sudah selesai untuk ekspornya, dan ini di pengaturan warnanya saya tidak ada setting apa-apa lagi ya, karena ini format menggunakan profil color standar bukan vivid. Oke, masuk lagi ke CapCut. Jadi dipakai ini dua aplikasi. Jadi masuk lagi ke CapCut. Di sini saya sudah sertakan yang sudah selesai saya edit video yang saya jadikan B-roll tadi. Setelah selesai diekspor ke 4K, sobat ambil lagi ya di mana tempat penyimpanan hasil ekspor dari aplikasinya tadi. Terus import, masukkan di timeline ini, sesuaikan timelinenya ini sesuai dengan format perkembangan. Kalau 24 fps pakai 24 fps, cuma secara default di CapCut ini di 30, dan memang footageku itu 5,7K 30 fps. Aspek rasio saya sesuaikan ya untuk kebutuhan sosial media. Lalu kita akan sedikit memberi pengaturan di sini sob. Untuk temperatur saya pakai seperti ini ya untuk settinganku. Untuk HSL, curve, color wheel itu saya tidak apa-apain lagi, hanya di basic scene saja. Oke, untuk temperatur saya turunkan 4, saturasi saya naikkan sedikit karena profil warna standar Akaso 360 ini sedikit pucat. Saturasinya saya angkat 5, terus exposure tetap, karena di kamera kan saya sudah setting untuk menurunkan EV-nya sekitar min 0,7. Shadow-nya saya angkat sedikit karena kalau kita turunkan EV-nya itu video itu akan kelihatan gelap di sisi bayangan. Jadi saya naikkan sedikit shadow-nya ke 5. Dan di ketajaman di sini saya naikkan ke 6. Ini partikel, ini semacam bintik-bintik halus ya, saya tambahkan 2. Dan di ekspor ini sob, pakai resolusi yang Full HD 1080p. Bitrate, kalau kamu bingung untuk kustomisasi bitrate-nya, pakai saja yang recommended, karena saya memang pakai ini. Kodeknya H264, formatnya MP4, kalau Mac biasanya atau iPhone biasa pakai MOV ya, tapi pakai MP4 saja sama aja. Frame rate pakai 30. Udah, ekspor. Setelah ekspor, sobat langsung upload saja. Kualitasnya nanti kamu nilai sendiri. Oke sob, itu dia cara memaksimalkan kamera Akaso 360. Jika kamu sudah ikuti caraku di video ini, saya yakin kamu akan senyum-senyum sendiri lihat hasil videonya setelah kamu upload ke sosial media. Jika masih ada yang belum jelas, silakan tambahkan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine.